Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan sahabat pembelajar. Kembali lagi dengan saya, Agus Budi Utomo. Kita masuk ke episod 3 bedah buku Globalizing Education Policy. Di episode sebelumnya, kita sudah tahu bahwa pendidikan kini dianggap sebagai investasi ekonomi. Nah, hari ini kita akan membedah ideologi di balik itu semua, yang disebut neoliberalism atau neoliberalisme. Kita akan lihat bagaimana gaya mengelola perusahaan swasta mulai masuk ke dalam kantor-kantor dinas pendidikan dan sekolah-sekolah kita. Mari kita bedah. Fazal Rizvi menjelaskan bahwa globalisasi membawa paham neoliberal ke dalam kebijakan pendidikan. Ada dua istilah kunci di sini. Marketization atau pasarisasi dan privatization atau privatisasi. Marketization itu artinya menjadikan pendidikan seperti pasar. Sekolah-sekolah didorong untuk saling bersaing memperebutkan konsumen atau siswa. Sedangkan privatization adalah pergeseran tanggung jawab penyediaan layanan dari negara ke sektor swasta atau masyarakat. Dalam pandangan neoliberal, pendidikan bukan lagi sekadar hak dasar yang diberikan gratis oleh negara, tapi sebuah layanan yang kualitasnya ditentukan oleh kompetisi. Di Indonesia, hal ini sangat terasa pada munculnya klasifikasi sekolah. Dulu kita mengenal istilah RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Meskipun secara hukum sudah dibatalkan, namun semangat kompetisi antar sekolah masih ada. Sekolah-sekolah berlomba menunjukkan fasilitas terbaik dan prestasi tertinggi demi mendapatkan prestis. Inilah yang disebut Rizvi sebagai institutional competition atau persaingan antar lembaga. Buku ini juga membahas istilah penting, New Public Management atau NPM, yang berarti manajemen publik baru. Ini adalah sistem tata kelola di mana birokrasi pemerintah dituntut bekerja seefisien perusahaan swasta. Ciri utamanya adalah fokus pada measurable outcomes atau hasil yang dapat diukur. Semua harus pakai angka, harus pakai target, dan guru ditarget melalui laporan kinerja digital. Sekolah dipantau melalui rapor pendidikan berbasis data, dan anggaran diberikan berdasarkan capaian tertentu. Kita lihat kebijakan dana bos kinerja. Ini adalah contoh nyata NPM. Hanya sekolah yang dianggap berprestasi atau menunjukkan kemajuan yang mendapatkan tambahan anggaran. Sekolah dipacu untuk memenuhi performance indicators atau indikator kinerja agar tetap survive secara finansial. Sahabat sekalian, disinilah relevansi draft tesis saya mengenai model kemitraan pemerintah dan swasta atau KPS. Karena pengaruh neoliberalisme dan NPM, pemerintah dituntut menyediakan infrastruktur digital yang canggih, seperti perangkat untuk kurikulum EI, namun anggaran pemerintah seringkali terbatas. Maka solusinya adalah Public-Private Partnership atau PPP, atau yang kita kenal sebagai kemitraan pemerintah swasta atau KPS. Dalam riset saya di Riau, model KPS bukan berarti pemerintah lepas tangan, tapi pemerintah berperan sebagai manajer yang memastikan swasta ikut berkontribusi membangun infrastruktur digital di sekolah. Jadi, efisiensi yang dituntut oleh globalisasi tadi, kita jawab dengan kolaborasi strategis melalui KPS. Kesimpulan episode 3 ini, neoliberalisme telah mengubah sekolah dari lembaga sosial menjadi lembaga yang dikelola secara bisnis demi efisiensi global. Di episode keempat nanti, kita akan membahas sisi kemanusiaannya. Keadilan sosial. Jika semua serba bersaing dan serba bisnis, bagaimana nasib siswa di pelosok yang tidak punya fasilitas? Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Teruslah belajar, karena pengetahuan adalah kekuatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.